Walanabluwannakum bisyai' Al-Baqarah 155. Sepanjang kalian hidup, sepanjang itulah kalian akan diuji. Karena tanda seseorang itu hidup adalah adanya ujian, problem. Yuk kita tuliskan di sini dunia, sini akhirat. Ya. Dunia ini sifatnya. Tempat yang kita pijaknya disebut dengan ard. Kita tempat berpijak sekarang di Selangor, jadi disebut dengan ard. Sifatnya disebut dengan dunia. Dari kata dana, yadnu, dunuwan, wa dunyaan. Sesuatu yang cepat, dekat, rusak, hina. Itu dunia. Karena itu sifat dunia, sifat bumi ini, sifatnya dunia cepat sangatlah. Rasanya baru kemarin festival ya. Tapi sekarang ternyata sudah mau usai. Besok selesai, rasanya baru kemarin lah di masjid ini. Festival. Rasanya baru kemarin kita jumpa, ternyata kawan sudah punya cucu 5. Itu dunia. Kemudian sifat yang kedua, maaf, fana, rusak. Rusak, hina, hilang. Ini ada gelas nih, sekalipun tuan-puan bersihkan, sampai bersih mengkilap nih, didiamkan lama, rusak. Baju bagus, handphone bagus, ya, simpan lama, rusak. Itulah dunia. Tak ada yang abadi. Semua fana, hilang, selesai. Jabatan, kedudukan sekarang akan berganti, hilang. Kalau bukan kita tinggalkan, dunia meninggalkan kita. Karena itu jangan pernah berselisih pada yang rusak. Ada manfaat. Karena itu aneh. Aneh saja. Bila ada orang berebut dunia itu aneh. Berebut dunia itu aneh. Karena itu Nabi mengajarkan pada para sahabat, tak usah berebut dunia. Untuk apa berebut yang rusak? Ikhtiar membawa dunia untuk maslahat, itu yang dianjurkan. Berebut dunia karena syahwat, itu yang dilarang. Sifat dunia yang pertama, penuh dengan ujian. 2, kenikmatannya tak pernah abadi. Nikmatnya sementara. Pelan-pelan. Baik. Sepanjang hidup di dunia selalu ada ujian. Walanabluwannakum bisyai' Al-Baqarah 155. Sepanjang kalian hidup, sepanjang itulah kalian akan diuji. Karena tanda seseorang itu hidup adalah adanya ujian, problem. Allah menguji seorang hamba bukan ingin membuat hidupnya bermasalah, bukan. Tapi ingin menaikkan status kehidupannya sehingga lebih berkualitas dari sebelumnya. Meningkatkan quality. Bukankah di sekolah, di pondok, kalau ingin meningkat quality diuji? Ya sama dalam hidup pun kita kalau ingin mendapatkan kenikmatan lebih, pasti diuji. Rumah tangga tuh kalau tidak ada soalan, tak ada selisih paham, tak akan terasa kenikmatannya. Belajar dari masalah yang semula untuk meningkatkan ketahanan, esok lusa ada masalah lebih besar, meningkat ketahanan kita, belajar dari persoalan yang sebelumnya. Ujian. Hidup sama dengan ujian. Orang yang tak ingin diuji sama dengan tak ingin hidup. Nah itu perbandingan terbaliknya. Hanya orang yang wafat, yang meninggal, yang tidak diuji lagi. Selesai. Jadi sepanjang Tuhan puan hidup, dia pasti diuji. Ya kesini pun datang ada macet lah. Ada berebut saf lah, itu ujian. Jadi saya nak tanya sebentar, siapa yang tak mau diuji? Boleh angkat tangan? Tak ada yang angkat ya? Ya, baik. Nah, jadi sepanjang kita hidup, kita pasti mendapati ujian. Tinggal kita keluarkan ayat-ayat untuk mengatasi ujian-ujian dimaksud. Karena itu, orang yang hidup di dunia diuji dengan soalan-soalan. Ada soalan seputar ibadah, tentang solat, baru kita selesai dipanggil lagi azan kita solat, masuk Ramadan tambah Qurannya, tak makan kita dari fajar sampai dengan maghrib, ujian. Ada ujian muamalah, berhadapan dengan anak, dengan istri, dengan tetangga, jiran dan sebagainya, ujian. Dunia semua ujian. Akhirat istimewa lebih baik karena tak ada ujian lagi, semua nikmat. Akhirat tak ada ujian, semua nikmat. Bila masuk surga. Tak ada ujian lagi, semua apa? Nikmat. Kerana itu di akhirat tak ada solat lagi.
Tak perlu bercita-cita, insya Allah di surga saya tetap tahajud. Tahajud di dunia saja. Baca Quran di dunia saja. Nanti di akhirat sebelum masuk surga, baca dulu Quran yang biasa engkau baca untuk meningkatkan derajat di surgamu. Iqra wartaqi fa inna akhira qiraatika akhiru manzilatika. Ayo naik. Bacakan Quran yang biasa engkau bacakan saat di dunia. Saat di dunia. Dikonfirmasi di akhirat. Jadi semua pintu surga itu, semua amal-amal ujian dunia kita.